Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilm. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang asyru qawaid fi tazkiyatin nufus, 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Kita sekarang masuk ke kaidah ke-9. Qala al-muallif hafizahullah, al-hadharu minal ujbi wal ightirar bin nafsi. Kaidah ke-9 dalam pensucian jiwa adalah seorang muslim itu berhati-hati dari yang namanya penyakit ujub, penyakit bangga dengan dirinya sendiri, wal ightirar bin nafs, tertipu dengan dirinya. Di mana penyakit ujub ini biasa menipu atau yang terjatuh ke dalamnya adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang rajin ibadah, atau bahkan orang-orang yang berilmu, ya, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujub ini biasa menimpa orang-orang yang berilmu, ya, dan juga ahli ibadah, di mana dia bangga dengan ilmu yang dia miliki, bangga dengan ibadah yang dia miliki, sehingga kemudian dia tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga kemudian Allah menjatuhkan dia, melemparkan dia ke dalam api neraka. Lihatlah 3 golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man yusha'ar bihim an-nar yaumal qiyamah, rajulun qara'al Qur'an yuqalu qari." Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka, kata Nabi SAW, kepada mereka adalah pertama laki-laki yang membaca Quran, ingin dikatakan qari. Dia bangga dengan dirinya, dengan predikat sebagai qari. Kemudian wajahada yuqalul mujahid, orang yang berjihad, ingin dikatakan sebagai pahlawan, ya, ingin dikatakan sebagai pejuang, ya, sehingga dia mendapatkan predikat pejuang, maka orang seperti ini akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa anfaqa yuqalul munfik, orang yang berinfak tapi ingin dikatakan dermawan, ya, ingin dikatakan orang yang baik hati, sehingga kemudian dia dapat predikat tersebut dan dilempar ke dalam api neraka. Ya, maka hati-hatilah terhadap ujub seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian menganggap diri kalian itu sudah baik, sudah suci. Padahal Allah lah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Jangan kalian memuji diri sendiri, ya, menganggapnya hebat, menganggapnya luar biasa, ya, menganggapnya lebih baik daripada orang lain. Maka ini penyakit yang sangat berbahaya, di mana penyakit ini, ya, menimpa orang-orang terburuk atau makhluk terburuk yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah iblis, di mana dia berkata kepada Adam, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, makhluk terburuk yang dia bangga dengan dirinya sendiri adalah Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin." Apakah orang-orang mengira bahwasanya Musa itu lebih baik daripada aku? Aku lebih baik daripada dia, daripada laki-laki hina ini, kata Fir'aun. Am ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Musa, ya, min hadzal ladzi huwa mahin, dia adalah orang hina, wala yakadu yubin, yang hampir-hampir kalau bicara itu tidak jelas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar tidak terjatuh ke dalam ujub, bangga dengan diri sendiri. Ya, memuji diri sendiri, menganggapnya baik, menganggapnya hebat,
atau menganggapnya memiliki memiliki kehebatan, memiliki prestasi atau memiliki jasa terhadap Islam, maka berhati-hati seperti ini. Karena takwa itu tempatnya di hati. Nabi SAW mengingatkan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Ya, jadi Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri sendiri, karena ujub ini bagian dari syirik yang menghapuskan amalan atau yang menggugurkan amalan. Ujub adalah bagian dari syirik. Ya, dan seorang mukmin, ya, sekuat apapun dia berijtihad, sekuat apapun dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam melakukan amal-amal soleh, dan dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka hendaknya dia selalu tertanam di dalam fikirannya, di dalam mindsetnya itu selalu tertanam bahwasanya dia dalam melakukan amal soleh itu banyak kekurangan, ya, banyak kelalaian, banyak dia melakukan maksiat, banyak dia menzalimi dirinya sendiri. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu, siddiqu hadhil ummah, yang dapat gelar predikat as-siddiq, orang yang jujur. Ya, di mana gelar ini adalah gelar terbaik setelah nabi dan rasul. Ya, wa khairun nas ba'dal anbiya, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji sama manusia akan jasa-jasanya terhadap Islam. Kalau bukan karena Abu Bakar, maka mungkin sekarang sudah banyak orang yang tidak membayar zakat. Kalau bukan karena Abu Bakar, maka syariat Islam sudah tidak sempurna. Kalau bukan karena Abu Bakar, maka orang-orang murtad di bangsa Arab itu tidak akan kembali. Dan banyak nabi-nabi palsu beredar pada masa itu. Dengan jasa yang begitu besar, Abu Bakar terhadap Islam, banyak orang memujinya. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meneteskan air mata sambil berkata, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku terhadap apa yang mereka pujikan kepadaku. Waj'alni ahsana mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Allahumma ghfirli walahum. Allah, ya Allah, ampuni aku, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Lihat bagaimana tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik dari umat ini. Ya, juga ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk diajarkan sebuah doa, maka di dalam solat beliau, maka kemudian Nabi SAW mengajarkan doa, yaitu Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku karena ampunan itu datang dari sisimu. Fa innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ini, ya, keadaannya Abu Bakar seperti ini, maka bagaimana dengan kita? Ya, kita yang banyak celaan, kita yang banyak dosa, kita yang tidak memiliki jasa terhadap Islam, maka hendaknya, ya, ini kita harus lebih perbanyak lagi. Jangan kita tertipu dengan diri kita. Kita baru berbuat sedikit kemudian kita merasa paling berjasa terhadap Islam. Ini, ya, ini sangat berbahaya. Dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat, ya, dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan harta mereka, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya Rasulullah, apakah ayat ini turun kepada orang-orang yang minum khamr dan para pencuri, di mana mereka ketika mereka meminum khamr, mereka mencuri, mereka takut sehingga mereka berinfak. Semoga infak itu bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Qala, maka Nabi SAW bersabda, la ya bintas Siddiq. Tidak begitu wahai putrinya Abu Bakar, putrinya As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang sedekah. Wahum yakhafuna alla yataqabbala minhum, dan mereka takut Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Lihat bagaimana yang dijelaskan Nabi. Yang dimaksud dalam firman Allah tadi adalah orang-orang yang beramal soleh dan dia takut amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim, ya, setelah dia membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, maka
Di saat itu Nabi Ibrahim duduk di sisi Ka'bah sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ya amalan kami karena Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, ya lagi Maha mengetahui. Lihat Nabi Ibrahim takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga para salaf kita, para ulama, mereka berkata, ya, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni amalan latamannaitul maut." Seandainya aku tahu Allah itu menerima satu amalanku saja, maka aku akan minta kematian. Ya, maka aku akan minta kematian. Karena belum tentu amalan yang kita kerjakan, yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita lakukan masih banyak kekurangan, ya, masih banyak perbaikan sehingga kita tidak boleh tertipu dengan diri kita. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau berkata, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi." Aku mendapati 30 sahabat Nabi, ya, yang semuanya itu takut kemunafikan menjangkiti diri mereka. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, manusia dengan predikat khairul ummah, sebaik-baik umat, mereka takut ya kemunafikan menjangkiti diri mereka. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah." Orang mukmin itu mengumpulkan antara kebaikan dengan rasa takut. Wal munafik jama'a isa'atan wa amnan. Sedangkan orang munafik mengumpulkan keburukan ya dengan keamanan. Dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talal Hasan qauluhu ta'ala. Maka kemudian Hasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu takut akan azab Tuhannya. Mereka takut akan ya hari perhitungan, hari di mana dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh tertipu dengan diri kita sendiri. Ya, diri kita ini banyak kekurangan. Diri kita ini ya banyak sekali cacatnya, banyak sekali aibnya. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah, "Laula sitrallah laftudihna." Kalau bukan karena Allah menutupi aib-aib kita, maka manusia akan meludahi kita. Karena kita ini banyak dosanya, banyak aibnya. Kalau orang tahu aib kita, maka mungkin manusia tidak akan menghormati kita. Kita ini dihormati tidak lain dan tidak bukan karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah membongkar, maka tidak mungkin ada manusia yang memuliakan kita. Maka jangan tertipu dengan diri kita, dengan ujub, bangga dengan diri sendiri, merasa hebat, ya merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian al-qaidah al-ashirah, kaidah ke-10, yaitu kaidah terakhir dalam kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa, yaitu ma'rifatun nafsi, mengetahui tentang dirinya sendiri. Ya, mengetahui tentang jiwanya sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Rahimallahu man 'arafa qadra nafsih." Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kemampuan dirinya sendiri, yang dia mengetahui jiwanya sendiri. Karena dengan kita mengetahui jiwa kita, maka kita akan bisa ya memberikan obat yang pas, obat yang cocok untuk jiwa kita yang sakit. Kemudian kalau misalnya jiwa kita jiwa yang sehat, maka kita mungkin punya ya ayat-ayat dan hadis Nabi SAW untuk meningkatkan kembali, memotivasi jiwa kembali untuk meningkatkan amal soleh. Ya, kalau kemudian hati kita mati, maka ya kita bisa cari tahu obatnya, apa yang bisa mengembalikan hati yang mati tadi sehingga menjadi hati yang hidup. Maka di antara perkara yang penting dalam pensucian jiwa adalah mengetahui hakikat diri kita masing-masing, mengetahui bagaimana sifat jiwa ini, sehingga kita mudah untuk mendidiknya, kita mudah untuk melindungi jiwa dari hal-hal yang merusaknya, dan juga ya maksiat-maksiat yang bisa mengotori jiwa. Allah Subhanahu wa taala membagi jiwa di dalam Al-Qur'an itu membaginya menjadi 3. Ya, di mana 3 sifat ini kembali kepada keadaan manusia sendiri. Yang pertama, jiwa yang pertama adalah jiwa terbaik, yaitu an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan. Wa hiya allati itma'annat bil iman, yaitu hati yang tenang dengan keimanan, hati yang bahagia, hati yang selalu fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam kebaikan, hati yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka hati yang seperti ini adalah hati terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan hanya dengan mengingat Allah itulah hati akan tenang. Allah juga berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan engkau diridhai. Fadkhuli fi ibadi, Allah berfirman, masukkan hambaku ke dalam surga. Wadkhuli jannati, masukkan dia, ya, ke dalam surga. Lihat bagaimana jiwa yang tenang ini, jiwa yang baik, ya, jiwa yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, jiwa yang selalu, ya, taat kepada Allah, jiwa yang selalu patuh, tunduk kepada Allah, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jiwa terbaik. Kemudian ada jiwa yang kedua, nafsun lawwamah, jiwa yang mencela jiwanya sendiri. Wahiyallati talumu sahibaha ala fi'lil khata, yaitu jiwa yang mencela jiwanya ketika salah. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia ibadahnya kurang, ketika dia melakukan kelalaian, maka dia akan mencela jiwanya sendiri. Allah berfirman, bahkan Allah bersumpah dengan jiwa ini, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela jiwanya sendiri. Ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita hendak melakukan maksiat, atau ketika kita sudah berbuat maksiat, atau kita terfikir untuk berbuat maksiat, maka di saat itu ada naluri yang Allah taruh di dalam hati kita. Ya, ada indikator, ya, yang mengatakan jangan engkau lakukan ini, Allah akan memurkaimu. Jangan, engkau sudah melakukan sesuatu yang diharamkan, maka bertaubatlah. Maka ketika ada naluri seperti ini, maka ikutilah naluri itu, karena itu naluri dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang mencela jiwanya sendiri. Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi SAW, yang merupakan komandan perang dalam perang Mu'tah, ketika dua sahabatnya sudah gugur, yaitu Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, dan juga Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Maka di saat itu Abdullah bin Rawaha, ya, dia takut mati, takut meninggal dunia, ya, takut meninggalkan anak istrinya. Maka di saat itu dia mulai mencela jiwanya sendiri. Ya nafsu, mali araki takrahinal jannah. Wahai jiwa, kenapa aku lihat kamu benci sekali sama surga? Bukankah kamu kesini untuk cari mati? Bukankah kamu kesini untuk cari syahid? Kenapa setelah engkau di medan perang engkau takut? Ya nafsu, mali araki takrahinal jannah. Dia mengulangi kalimat tersebut. Wahai jiwa, kenapa engkau benci dengan surga? Wahai jiwa, kenapa engkau benci dengan surga? Sampai akhirnya beliau turun ke medan perang dan gugur sebagai syahid. Maka jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang baik. Jiwa yang mencela dirinya sendiri. Ketika dia akan melakukan maksiat, dia mencela dirinya sendiri. Ketika dia sudah berbuat maksiat, dia mencela jiwanya sendiri. Maka jiwa seperti ini adalah jiwa yang baik. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bis-su, jiwa yang memerintahkan, ya, kepada keburukan. Dan ini adalah jiwa terjelek, jiwa yang paling buruk, ya, di mana jiwa ini akan memerintahkan tubuhnya, jasadnya untuk senantiasa melakukan yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan dosa-dosa besar yang membuat Allah marah, murka kepadanya, dan dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi", sungguh aku tidak bisa membebaskan jiwaku dari berbagai macam kemaksiatan. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah, sesungguhnya jiwa itu mendorong pelakunya kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jiwa yang buruk, jiwa yang selalu mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat, untuk melakukan berbagai macam perbuatan keburukan. Maka dengan kita mengetahui tiga keadaan jiwa seperti ini, kita bisa menilai jiwa kita masing-masing. Apakah kita di mutmainnum bil iman, ataukah kita di kemudian an-nafsul lawwamah, ataukah kita di an-nafsul ammarah bisu. Ketika kita sudah mengetahui posisi jiwa kita, maka di saat itu, ya, kita berikan obat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan dosisnya. Kalau jiwa kita mutmainnum bil iman, maka bersyukurlah.
kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah karunia dari Allah. Jangan kemudian bangga, ya, bangga dengan ibadahnya, merasa hebat, merasa sudah melakukan ketaatan sehingga lebih baik daripada orang lain. Ketahuilah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa kita nafsun lawamah, maka terus ditingkatkan agar kemudian menjadi nafsul mutmainnah. Ya, kemudian kalau jiwa kita ammarah bisu, maka obatilah sebelum hati itu betul-betul mati sehingga lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui kondisi jiwa seperti ini yang berbolak-balik, maka kita bisa melakukan yang namanya tazkiyatu an-nafs. Kemudian Syekh rahimahullah ya memberikan perumpamaan ya dari dua ulama besar, di mana agar manusia itu mengetahui, agar kaum muslimin paham tentang perumpamaan jiwa sehingga dia bisa bersungguh-sungguh ya untuk memperbaiki jiwanya, ya untuk mensucikan jiwanya. Yang pertama, ya permisalan yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Adabun Nufus, ya tentang adab-adab jiwa atau bagaimana cara mentarbiyah jiwa. Beliau berkata, "I'lam anna an-nafsa mathaluha kamathalil muhril hasani minal khail." Ketahuilah jiwa itu seperti anak peranakan kuda yang baik. Ya, bibit kuda yang sangat baik. Idza nadhara ilaihi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Oh, sehingga orang-orang yang ketika melihat kuda tersebut, dia akan terpukau, akan kagum akan keindahan, kebagusan anak kuda ini. Ya. Fayaqulu ahlul basirah, maka pakar kuda, orang yang paling tahu tentang kuda, tentang pelatihan kuda, dia akan berkata, la yuntafa'a bihadza hatta yurada riyadatan hasanah. Kuda ini tidak akan bisa bermanfaat kecuali kalau dia sudah dilatih, sudah dijinakkan. Wa yu'addaba adaban hasana. Dia dilatih, dijinakkan, fahina idzin yuntafa. Maka anak kuda ini bisa bermanfaat. Kalau tidak maka tidak. Fayasluhu lit-talabi wal harab. Sehingga anak kuda ini bisa ditunggangi dan bisa dipakai untuk berperang. Ya, dan orang yang menungganginya, memakainya, maka dia akan memuji. Ya, bahwasanya anak kuda ini bagus selain karena bibitnya unggul, dia juga pelatihannya sudah bagus sehingga anak kuda ini betul-betul jadi. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau pemilik kuda menerima nasihat dari pakar kuda, ya, maka dia kemudian akan melatih kudanya dan dia akan puas dengan pelatihan pakar kuda sehingga dia tidak menyesal. Ya, wala yasluhu an yakuna ar-ra'id illa 'aliman birriyadhah, dan tidak dibenarkan pelatih kuda itu kecuali dia paham tentang perkudaan. Ya, dan juga dia harus sabar dalam melatih kuda. Karena melatih kuda ini butuh kesabaran. Ya, bersamaan dengan ilmu. Kalau dia melatih kudanya tanpa sabar, maka tidak bermanfaat juga. Maka orang pakar kuda, dia harus mengetahui tentang perkudaan, dia juga harus bersabar. Karena tidak ada gunanya kuda yang baik, bibit kuda yang unggul, kalau kemudian tidak dilatih, tidak dijinakkan, dan juga ketika melatihnya tidak bersabar, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan itu membuat ya orang yang melatihnya menjadi kecapean, kesusahan, dan orang-orang yang menikmati hasilnya pun tidak puas, bahkan mencela. Ya, meskipun bibit kudanya baik, tapi karena tidak dilatih, maka tidak bermanfaat. Bahkan hanya membuatnya capek. Ya, akan membuat pelatihnya menjadi capek. Maka kata Syekh hafizahullah, ya, i'taqilu rahimakumullah. Coba renungkanlah perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Al-Ajurri rahimahullah. Ya. Imam Al-Ajurri menjelaskan tentang keadaan jiwa itu seperti anak kuda yang baik, yang unggul, yang butuh namanya dididik, yang butuh untuk dilatih, butuh juga kesabaran, sehingga anak kuda ini menjadi kuda unggulan, kuda yang baik, yang bisa dipakai untuk berperang. Ya, dan itu semua membutuhkan ilmu dan membutuhkan kesabaran, sehingga kemudian memperbaiki, ya, kemudian anak kuda ini menjadi berhasil. Demikian pula jiwa manusia. Jiwa manusia ini seperti anak kuda tadi. Kalau dia diperhatikan, dididik dengan cara yang baik, bersabar dalam pendidikan tersebut, maka jiwa ini akan tumbuh menjadi jiwa yang baik. Ya, sehingga dia bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau tidak,
maka dia akan menyesal di kemudian hari. Ya, ini adalah permisalan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah dari Imam Al-Ajurri. Kemudian yang kedua adalah permisalan yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kita ringkas, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu seperti para pendaki gunung. Di mana ketika orang-orang yang ingin mendaki gunung, maka dia akan dapati di sana jurang, ada tebing, ada batu-batu yang terjal, ya, ada batu-batu yang tajam yang membahayakan para pendaki. Dan di atas gunung tersebut ada syaitan yang melempari para pendaki, yang menakut-nakuti para pendaki. Sehingga kemudian sebagian orang yang akan naik, maka dia ketakutan dan dia pulang. Maka ini adalah orang-orang yang gagal. Sebagian dari mereka berusaha naik, ya, ke gunung tersebut dengan mengerahkan seluruh upaya. Namun ternyata, ya, dengan takdir dari Allah dia terpeleset, terkena batu yang tajam. Maka ketika dia terjatuh, ketika dia bangkit lagi pun, dia ingin mendaki lagi pun, kekuatannya tidak sama lagi. Demikian pula jiwa kita. Jiwa kita kalau sudah taat kepada Allah, kemudian kita buka sedikit celah untuk berbuat maksiat dan kita terjatuh, maka kita ketika bangkit akan susah kembali. Seperti orang-orang yang sudah berusaha naik gunung, kemudian dia terjatuh, terluka, ketika dia ingin naik lagi pun, dia bukan dalam kondisi fit, dalam kondisi pulih, dalam kondisi yang dia bisa melakukannya dengan semangat seperti sedia kala. Dan sebagian dari mereka, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian dari mereka ya tetap mendaki gunung tersebut sambil berhati-hati sampai kemudian dia berhasil mengalahkan gunung tersebut dan berada di puncaknya, sehingga dia mengalahkan syaitan. Barulah dia merasakan ketenangan jiwa, barulah dia merasakan keamanan, barulah dia merasakan ya lezatnya iman, sehingga syaitan itu tidak lagi tidak bisa menggodanya kembali. Ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya jiwa itu seperti mendaki gunung, di mana di sana banyak gangguan. Siapa yang berhasil mendaki gunung tersebut, maka dia merasakan lezatnya iman. Ya, maka gangguan syaitan tidak akan bermanfaat lagi, tidak ada gunanya lagi. Dia kemudian bisa berjalan dengan mudah ya dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jiwa yang terjatuh kemudian dia berusaha bangkit, maka ketahuilah dia tidak akan memiliki kekuatan seperti kekuatan semula. Ya, dia memiliki luka yang membutuhkan perawatan. Ini seperti seorang mukmin yang sudah taat, dia jatuh ke dalam maksiat, maka dia juga butuh dirawat hatinya. Dia tidak akan semangat seperti awal sedia kala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang takut mendaki, ya ditakut-takuti oleh syaitan sehingga dia langsung kembali. Maka orang-orang ini orang gagal. Ya, orang yang gagal. Wal iyadzu billah. Maka syaitan tidak akan berhenti-henti, tidak pernah berhenti ya untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Ini yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah dalam kaidah yang ke-10, yaitu kita mengetahui jiwa kita masing-masing. Dan beliau rahimahullah menutup kitab beliau ya dengan penutupan ya bahwasannya kebutuhan kita terhadap pensucian jiwa ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kita masih berada di dunia, di tempat beramal, sebelum kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di mana kalau kita menyia-nyiakan, ya kita melalaikan pensucian jiwa kita, maka ini adalah sebab kebinasaan. Dan beliau menutup ya kitab beliau dengan nasihat-nasihat dari para sahabat dan para ulama. Nasihat dari khalifah yang beliau sampaikan adalah Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membawakan nasihat dari Abu Bakar. Beliau berkata, "I'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmuh." Wahai manusia, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya setiap pagi dan sore hari kalian itu berada di batas waktu yang ditentukan oleh Allah sampai ajal tertentu yang tidak kalian ketahui ya ilmunya. Maka fa in istata'tum an tanqadiyal ajalu wa antum fi amalillah faf'alu. Kalau engkau bisa menghabiskan waktumu, ajalmu itu untuk ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Walan tastati'u dzalika illa billah. Dan engkau tidak mampu melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqu fi muhli ajalikum, maka bergegaslah
ya untuk menghabiskan amalan kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Sebagian orang yang menjadikan waktunya untuk orang lain sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia sibuk menasihati orang lain namun lupa dengan dirinya. Ya, fa anhaakum an takunu amsalahum. Maka aku wasiatkan, aku melarang ya kepada kalian untuk jadi orang-orang seperti mereka. Falwaha walwaha, cepat-cepatlah kalian, summan naja agar kalian selamat. Fa inna wara'akum taliban hathitha, karena di belakang kalian ada syaitan yang mengejar kalian dengan sangat cepat. Karena di belakang kalian ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat, yaknil maut, yaitu kematian. Ya, kematian itu sedang bergerak menuju kita. Maka bergegaslah, bersegeralah kita dalam beramal, kata beliau. Kemudian yang kedua yang dibawakan oleh Syekh adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu. Ya, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil yaumil ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk menjumpai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana seluruhnya dibongkar, tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, hari di mana tidak semuanya dibongkar dan tidak ada yang tersembunyi. Kemudian nasihat yang ketiga yang beliau nukilkan adalah nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan berkata, "Ibna Adam, wahai anak Adam, i'lam anna malakal mautil ladzi wukila bik lam yazal yatakhattaka wa yatakhatta ila ghairika mud anta fid dunya." Wahai anak Adam, ketahuilah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu itu sedang mengawasimu, ya, sedang mengintaimu, ya, selama engkau berada di dunia. Wa ka'annahu qad takhatta ila ghairaka ilaika wa qasadak. Seolah-olah mereka itu sedang berjalan kepada orang lain dan sebentar lagi akan menuju kepadamu. Fakhudh hidrak, maka berhati-hatilah, ambil kehati-hatian, waspadalah, wasta'iddalahu, ya, berbekallah engkau, wala taghfal, jangan engkau lalai, fa innahu la yaghfal an, karena malaikat maut ini tidak pernah lalai dari tugasnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam ibna Adam in ghafalta an nafsika wa lam tasta'idda laha. Wahai anak Adam, ketahuilah, kalau engkau lalai ya terhadap dirimu, maka engkau tidak mungkin bisa menyiapkan bekal. Walam yasta'idda laha ghairuk, dan tentunya orang lain tidak mungkin menyiapkan bekal untukmu. Ya, wala budda min liqa'illah, sedangkan perjumpaan dengan Allah itu adalah pasti. Fakhudh li nafsik, maka ambillah bekal tersebut, persiapkanlah bekal tersebut untuk dirimu, wala takilha ila ghairik, jangan engkau serahkan kepada orang lain. Kemudian wasiat yang keempat adalah wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal. Sesungguhnya aku takuti menimpa kalian adalah kalian banyak berangan-angan, wattiba'ul hawa, sehingga kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Fa amma tulul amal fayunsal akhirah. Adapun kalian berangan-angan, ya, banyak berangan-angan adalah kalian merupakan negeri akhirat. Adapun jika kalian mengikuti hawa nafsu, maka kalian akan menyimpang dari jalan kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan, ala wa inna dunya qad wallat mudbirah. Sungguh dunia ini ya akan segera pergi meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah. Sebentar lagi akhirat akan datang. Walikullim minhuma banun. Dan setiap dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena sekarang kalian berada di dunia, kalian beramal tidak dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok di hari kiamat kalian akan dihisab dan tidak bisa lagi beramal. Ini adalah penutupan yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Demikian kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.